Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika untuk yang kelas 10. Kelas 10 semester 1. Untuk materi kelas 10 semester 1 ini kita akan belajar sebanyak 4 subbahasan. Ada 4 subbahasan yang akan dibahas pada materi kelas 10 semester 1 ini. Ya, saya akan tuliskan beberapa materi yang akan kalian pelajari di kelas 10. Untuk yang pertama di sini yang akan kalian pelajari adalah bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Ini adalah bab pertama. Bab pertama adalah bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Terus dalam bab pertama ini dibedakan menjadi 4 subbahasan. Yakni yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang apa itu atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, ini adalah subbahasan yang akan kita pelajari pada bab 1 bilangan berpangkat. Atau nama lain dari bilangan berpangkat adalah bentuk dari eksponen. Berarti kalau kalian dengar eksponen, yaitu artinya sama dengan bilangan berpangkat. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah yang kedua, yang B. Di situ kita akan mempelajari subbahasan yang kedua. Subbahasannya adalah mengenai bentuk akar. Kalau yang materi SD, SMP kan tentunya kamu nggak akan asing dengan subbahasan yang ini, yang bentuk akar. Misalkan ada akar 9 seperti itu. Akar 9 sama dengan, kan kalian udah ketahui nilainya adalah plus minus 3 seperti itu untuk subbahasan yang kedua atau yang B ini. Terus subbahasan yang ketiga adalah materi logaritma. Nah, ini bagi kalian itu termasuk materi yang baru ya, karena di SMP atau SD kan belum dikasih tahu cara mengerjakannya ini. Nah, selanjutnya subbahasan yang keempat atau yang D di sini adalah aplikasi atau yang soal-soal materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai materi bilangan pangkat, mengenai bilangan berpangkat atau kita sebut sebagai eksponen, aplikasi eksponen, akar, dan logaritma. Nah, ini adalah bab pertama. Terus bab yang kedua kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah bab yang kedua. Kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam bab kedua ini terbagi menjadi 2 subbahasan, yaitu yang pertama atau yang A di situ adalah sebagai persamaan nilai mutlak.
Nah, persamaan nilai mutlak. Terus yang kedua ada yang namanya subbahasan yang kedua pertidaksamaannya. Nah, kalau persamaan itu kan dia tandanya adalah sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tandanya yang tidak sama dengan. Bisa jadi lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Seperti itu untuk yang bentuk pertidaksamaannya. Ini untuk dua bahasan yang insya Allah kita akan pelajari di materi PTS nih. Dua subbahasan ini akan dikeluarkan di PTS nanti. Terus setelah PTS nanti lanjut ke yang bab ketiga. Nah, bab ketiga ini kita akan pelajari tentang sistem persamaan linier. Nah, linier berarti dia bentuknya adalah suatu garis atau linier. Di bab ketiga ini terbagi menjadi dua subbahasan. Subbahasan yang pertama atau yang A adalah sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel atau biasa sering disingkat menjadi bentuk SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel. Nanti selain SPLDV ada lagi, ada SPLTV. Berarti sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, kalau yang variabel itu kalian udah pelajari tuh di materi SMP. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Biasanya di materi aljabar itu. Yang Y sama dengan X plus 3 lah itu. Berarti kalau di situ ada Y sama dengan X plus 3, Y dan X sebagai variabel. Nah, ini yang akan dibahas di bab ketiga subbahasan yang A. Terus bab ketiga subbahasan yang B, kita akan mempelajari tentang aplikasinya. Aplikasi dari apa? Aplikasi dari materi SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Berarti soal-soal yang berkaitan dengan materi ini, yang misalkan yang di tempat parkiran itu terdapat 20 jenis kendaraan. Nah, dia bilang kan 20 jenis kendaraan. Dan ternyata kendaraan itu adalah ada motor dan mobil. Ada motor dan mobil. Terus ada orang yang lihat lagi. Ketika di parkiran tersebut ada sejumlah 80 ban. Ada 80 ban ya. Dia nggak bilang itu 80 ban itu ban apa gitu. Jadi dari situ kita bisa mencari nilai dari atau jumlah dari mobil atau motornya atau kemungkinannya seperti itu. Kan kalian tahu kalau roda atau ban motor jumlahnya ada 2 dan roda di ban mobil ada 4. Nah, dari situ kita biasanya bisa diselesaikan dengan menggunakan aplikasi dari sistem persamaan linier dua variabel. Kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya untuk yang bab keempat atau bab terakhir di semester 1 ini, kita akan mempelajari tentang program linier. Program linier. Nah, linier lagi ya. Nah, berarti dari materi bab ketiga dan keempat dia ada kaitannya di sini. Nah, nanti kalian bisa cari tahu bagaimana persamaannya atau
ini merupakan program linier adalah kelanjutan dari sistem persamaan linier. Di program linier ini kita akan membahas dua subbahasan, yakni yang pertama atau yang A, kita akan mempelajari tentang program linier dan model matematika. Terus yang B, kita akan mempelajari tentang nilai optimum. Nah, nilai optimum dari suatu fungsi linier. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di semester 1. Ya, materi untuk pembelajaran di semester 1 itu terdapat kurang lebih ada 17 sampai 18 minggu efektif. Nah, minggu pertamanya kan udah dipakai buat perkenalan materi seperti ini. Berarti kurang lebihnya nanti sisanya jadi 16 atau 17 minggu efektif. Nah, dari sini kita hitung dari subbahasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 subbahasan. Nah, di sini itu ada nanti di setiap bab kita akan mengadakan yang namanya penilaian harian atau ulangan harian. Nah, di sini. Berarti ini terus yang di sini nanti ada penilaian harian lagi. Di bab 2, terus bab ketiga nanti ada penilaian harian lagi, terus yang keempat nanti ada penilaian harian lagi. Nah, dari yang tadi yang saya bilang bab 1 dan 2 setelah selesai ini akan ada yang namanya UTS atau PTS, penilaian tengah semester, PTS. Nah, ini kurang lebih nanti diadakannya mungkin bisa jadi 1 atau 2 minggu. Terus yang setelah bab keempat ini nanti ada yang namanya PAS atau penilaian akhir semester atau yang disebut sebagai UAS. Kita lihat dari ini ada 1, 2, 3, 4 penilaian harian, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini kalau bisa setiap subbahasan itu harus bisa selesai dalam 1 minggu. Kita lihat tadi ada kurang lebih 16 sampai 17 minggu efektif. Nah, di sini kan kita hitung jumlahnya ada 16, berarti pas setiap subbahasan itu harus selesai dalam waktu 1 minggu. Atau 2 kali tatap muka. Dalam 2 kali tatap muka 2 materi 1 subbahasan ini sebaiknya harus selesai. Seperti itu. Nanti misalkan ada program remedial, ini saya masukkan ke sini kan, ini saya hitung 1 minggu karena misalkan ada penilaian harian kemudian nilainya masih belum maksimal, bisa diadakan remedial di sini. Maka saya hitung ini sebagai 1 minggu atau 2 kali tatap muka. Ini untuk mengenai sistem pembelajaran yang akan dilakukan di semester 1 ini. Terus untuk penilaian nilai raport dari semester 1. Nah, penilaian raport dari semester 1 itu saya ambil yang pertama adalah penilaian harian atau tugas atau kehadiran. Yang kedua adalah nilai PTS atau penilaian tengah semester atau UTS. Terus yang ketiga ada penilaian akhir semester atau PAS, ujiannya ini. Untuk bobotnya nilai raport
itu sama dengan 50%-nya dari penilaian harian, terus 25% dari penilaian tengah semester, dan 25% dari penilaian akhir semester atau UAS PAS. Ya, seperti ini ya. Ini adalah materi matematika yang akan kalian pelajari di semester 1. Semoga kalian dapat mengikutinya dengan baik. Jangan malu-malu kalau ada yang sulit mengenai materinya. Silahkan tanyakan langsung ke WhatsApp atau di grup juga boleh. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.